untuk proses kemudian kita membuat bahan dasar sampai panen sudah saya update. Contohnya ini dia ya, untuk hasil sebelum saya kedua kali untuk di seputaran lahan sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses membuat bahan bonsai di sini full ya. Untuk blok waru ekspos akar. Mau melakukan untuk perawatan atau pemupukan tahap awal setelah saya tanam. Untuk di lahan sini sebenarnya sudah 2 kali saya proses untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Di video saya sebelumnya untuk proses kemudian kita membuat bahan dasar sampai panen sudah saya update. Contohnya ini dia ya, untuk hasil sebelum saya kedua kali untuk di seputaran lahan sini nih, di depan rumah agak sebelah kiri, terus di sebelah sana kanan jalan, mohon maaf agak bisik, di pinggir jalan raya ya ini. Nah, seperti apa untuk teknik pemupukannya, kita harus perhatikan untuk kondisi tanaman kita ya. Nah, tidak usah panjang lebar, nanti sedikit saya akan berbagi, mudah-mudahan tahap awal saya melakukan pemupukan ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk perawatan terutama pemberian pupuk variatif di video saya sebelumnya pernah saya berbagi juga, tapi kali ini memang saya mau memakai untuk pupuknya kimia. Kenapa? Karena untuk mengangkat pertumbuhan agar cepat ya. Sebelum di tahap awal saya lakukan penanaman, belum saya lakukan pemupukan sama sekali. Nanti rekomendasi pupuk apa yang saya mau pakai, simak videonya. Sebelum saya melakukan untuk pemupukan, sedikit saya mau spill berbagi untuk teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru mengikuti atau menyimak di channel saya, di channel Bonsai Gembong. Untuk membuat bahan bonsai waru ekspos akar ini, saya kilas balik. Sebelum dinding ground ini saya pasang, ini saya gali, saya kasih uradam atau resin untuk mencegah hama naik ke atas dinding ground ke media tanam. Kemudian saya kasih pupuk kandang yang baru, enggak apa-apa, kotoran-kotoran itu kita masukkan, kemudian kita timbun pakai bekas galian, baru dipasang dinding ground. Untuk media tanam di sini saya pakai pasir ladu kali sama skam. Nah, setelah itu di atasnya sini, dari dinding karpet yang ground longnya di sini, yang posisi ke atas ini pakai media tanamnya sama yang di bawah, cuman untuk penataannya agak sedikit berbeda. Yang paling bawah di sini full pupuk kandang yang fermentasi, kemudian media tanam, lalu pecahan genteng kecil-kecil, kemudian media tanam baru tanaman. Oke, seperti apa untuk setelah beberapa bulan yang lalu. Ini pas penanaman
saya juga update ya, saya ambil live streaming, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Saya perhatikan kemarin sore pas saya cek itu sudah saatnya untuk melakukan pemupukan. Nampak di sini untuk beberapa mata tunas atau cabang baru sudah terlihat agak sedikit stuck warna coklat, terus hijau daunnya sudah pekat tua, stuck ya, jadi hijau daunnya sudah tua. Walaupun ada beberapa mata tunas yang baru, tapi hijau daunnya sudah berkembangnya tidak maksimal. Jadi waktunya kita lakukan untuk pemupukan. Di video awal tadi memang sengaja ya, untuk keseluruhan bahan yang sudah tertanam ini memang sengaja saya siram full pakai air nyampe berulang-ulang. Bertujuan apa? Biar media tanam yang ada di dinding ground ini sama di dinding ground di bawah itu full nyampe basah. Nanti saya mau pakai pupuk NPK Mutiara, saya campur pakai air biar jadi cair. Bertujuan kalau media tanam ini basah keseluruhan full, otomatis kalau kita siram pakai pupuk yang cair, meratanya akan cepat dan juga cepat turun ke bawah. Jadi keseluruhan media tanam ini kalau kita siram pakai pupuk cair bisa merata ya. Jadi untuk beberapa akar yang turun ke bawah, cari asupan nutrisinya tidak berebut ya. Oke, untuk campurannya seperti apa? Saya mau pakai untuk pupuk NPK Mutiara yang dosisnya 16 16 16. Ini dia untuk pupuknya ya, seperti ini. Ini mudah larut kalau kita campur ke air. Ini embernya sekian, untuk ketinggian ember sekitar 23 cm, saya isi hampir penuh. Untuk takarannya saya pakai yan ya, 2 kali. Kita bisa langsung aduk karena ini mudah larut. Kalau untuk takaran sebenarnya variatif selera, bisa juga kita tambah lagi, tapi kalau terlalu banyak NPK Mutiara hati-hati ya teman-teman, dosisnya akan sangat lumayan panas ke media tanam, apalagi ke akar. Kalau kita kasihnya untuk takarannya banyak, kita harus kuat di penyiraman air, minimal 1 hari sekali kalau pas sore untuk penyiraman. Kalau dosisnya terlalu banyak pemberian NPK Mutiaranya, kira-kira seperti ini. Dan saya sarankan kalau bisa yang paling bagus itu pemupukan lakukan di sore hari ya, jangan di pagi hari atau siang seperti ini. Karena apa? Kita sayang ya kalau kita pemberiannya pagi atau siang, terkena sinar matahari, sayang akan terjadi penguapan terus naik ke atas. Oke, untuk pemberian ke dinding ground berapa nanti mungkin takarannya akan saya kasih 2 gayung ya, setiap 1 dinding ground. Seperti tadi di depan sudah saya sampaikan ya, untuk setiap 1 dinding ground ini akan saya lakukan penyiraman kurang lebih 2 gayung. Kalau 2 gayung dengan lingkar sekian terus ketinggian 50 cm, saya rasa bisa merata ke seluruh media tanam nyampe di bawah. Kalau seperti ini kita tinggal dulu ke penyiraman yang lain, nunggu ini nanti turun, kita bisa ulang siram lagi. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kurang lebihnya, untuk penjelasan saya mohon maaf ya, karena kita tetap sama-sama belajar. Nantikan terus untuk update nanti seperti apa proses membuat bahan bonsai waru ekspos akar dari nol ini. Saya ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.